nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Amanah ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak berita-berita viral yang menyita perhatian kita. Sebagai contoh, berita tentang terbunuhnya seorang mahasiswa di dalam sebuah masjid karena ingin tidur, istirahat dan tidur. Tapi akhirnya berakibat meninggal dunia. Karena rupanya di dalam masjid itu ada sebuah aturan tidak boleh tidur. Nah, ini sungguh memilukan. Di dalam masjid terjadi sebuah pembunuhan. Oleh karena itu, ke depan takmir harus memanage masjid ini lebih baik lagi, karena ada juga contoh-contoh masjid itu yang justru para musafir itu dipersilahkan diberi tempat untuk istirahat dan dibuka 24 jam seperti halnya di Sragen, Masjid Al-Falah 24 jam buka. Ya, tentu kita perlu belajar juga bagaimana memanage masjid seperti itu. Ini contoh berita-berita viral. Kemudian berita-berita viral yang kedua adalah contoh banyaknya koruptor yang tertangkap, ya, dan pemerintah berhasil menyita sejumlah uang triliunan rupiah. Ini luar biasa. Bahkan yang mencengangkan itu informasi dari Profesor Mahfud MD bahwa di zaman rezim sebelum Presiden Prabowo ini telah terjadi tindak pidana korupsi, yaitu emas seberat 3,5 ton yang sampai sekarang belum pernah tersentuh hukum. Ini luar biasa ya. Korupsinya merajalela. Bahkan Mahfud MD berharap rezim sekarang ini bisa mengungkap kasus tersebut. Nah, kalau sudah pemerintah seperti itu artinya apa? Bisa menangkap koruptor itu artinya itu bahwa negara ini sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting karena untuk mencegah hal-hal yang sebenarnya akan menghancurkan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, kami kemukakan ayat Quran surat Ali Imran ayat 104 yang akan berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada
Di antara kamu itu segolongan umat, yang umat itu mengajak kepada kebaikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita, hendaknya kita itu membentuk organisasi ataupun sekumpulan manusia, ataupun juga boleh disebut umat dan lain sebagainya yang memiliki ciri menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh karena itu berdirinya Muhammadiyah itu terinspirasi oleh ayat tersebut di atas, yang tanggal 18 November 1912 yang lalu merupakan hari kelahirannya yang ke-113. Jadi Islam itu tidak sekedar ibadah ritual saja, tetapi juga ibadah sosial. Dan juga merupakan agama yang memperbaiki kerusakan untuk diperbaiki, yang dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Terhadap orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, Allah memberikan pujian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat fenomena di negara kita sekarang ini, tanda-tanda gerakan amar ma'ruf nahi mungkar telah digelorakan oleh presiden kita. Itu ditandai dengan seruan-seruan sang presiden untuk memberantas korupsi dan banyaknya koruptor yang sudah ditangkap dan menyita triliunan rupiah dari hasil korupsi tersebut. Ini suatu tanda amar ma'ruf nahi mungkar telah dilaksanakan. Kita lihat perumpamaan orang amar ma'ruf nahi mungkar kayak apa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaikan orang naik kapal. Nah, di dalam kapal itu isinya macam-macam. Ada orang yang soleh, ada orang yang jahat, dan sebagainya. Kemudian salah satu dari penumpang itu melobangi kapal. Lalu tidak ada yang mencegah. Apa yang terjadi? Yang terjadi tentu air akan masuk ke dalam kapal dan kapal akhirnya tenggelam. Dan bayangkan penumpang di dalamnya sudah bisa dipastikan akan meninggal dunia semua, kalau tidak ada orang yang mencegah. Akan tetapi kalau di antara penumpang tersebut ada yang mencegahnya, maka selamatlah seluruh isi kapal tersebut. Inilah hebatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Kita mengacu kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, man ro'a minkum mungkaron wal yughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalikal ataful iman. Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Dan jika tidak mampu dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Dan jika tidak mampu dengan lisan, maka robalah dengan hati. Dan dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi inilah petunjuk bagaimana kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan kondisional. Maka ketika kita memiliki kekuatan, kemungkaran itu kita rubah dengan tangan. Nah, yang bisa merubah dengan tangan ini ya cuma pemerintah. Karena mereka memiliki kekuatan, memiliki senjata. Ya. Kalau kita ini rata-rata hanya dengan lisan. Menurut kemampuan tadi memang kondisional. Dan ini kalau pemerintah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini selesai sudah. Tidak ada persoalan-persoalan yang rumit. Ya, jadi kalau kita melihat satu kemungkaran maka disuruh merubah dengan tangan atau dengan kekuatan atau dengan kekuasaan. Jadi itulah gambaran-gambaran pentingnya kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang seperti ini memang berat.
Kalau kita misalnya mengajak untuk kebaikan itu sudah biasa. Paling-paling banter kita dikatakan so alim. Tapi ketika kita mencegah kemungkaran, ini musuhnya banyak. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan militansi yang hebat. Dibutuhkan memiliki karakter. Saya berharap umat Islam ini harus memiliki karakter yang hebat. Karena orang-orang di luar Islam itu sendiri juga berkarakter hebat. Seperti contoh tahun 1965, seorang komunis bernama Sutisman ketika divonis hukuman mati, mereka tidak merengek-rengek minta untuk dikurangi hukumannya, untuk dirubah hukumannya, tidak. Justru dia hadapi dengan tegar dan justru dia membacakan syair-syair. Ini luar biasa. Logikanya, kalau mereka orang yang tidak bertuhan memiliki karakter seperti itu, kita orang yang mengaku adanya Tuhan lebih berkarakter. Satu contoh itu. Kemudian juga kita melihat karakter orang-orang Yahudi. Ketika ada seorang Yahudi ingin naik taksi, dia ditawari oleh beberapa taksi, tidak pernah mau. Kenapa tidak mau? Karena bukan milik Yahudi. Nah, ketika yang lewat itu adalah miliknya Yahudi dan nanti itu ada tandanya, langsung dia naik taksi itu. Inilah karakter mereka, inilah militansi mereka. Kita itu kalau melakukan hal seperti itu luar biasa. Kita umat Islam di Indonesia terbesar. Kalau kita mau berbuat, menjadikan diri kita itu berkarakter dan militansinya hebat, luar biasa. Karena kita kalau lihat sejarah itu umat Islam tidak pernah menang di Indonesia ini. Sebelum merdeka sudah ada gerakan-gerakan Islam, sampai sekarang tidak pernah menang secara politis ini. Itu karena apa? Kesatuan kita belum sampai menyadarkan kepada kita. Karena memang apa? Karena memang orang-orang yang melihat umat Islam bersatu ini lalu dimasuki supaya pecah. Nah, itu yang terjadi. Ya. Oleh karena itu, harapan saya daripada apa yang kami sampaikan dalam khutbah ini adalah satu, dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT, mari kita memastikan diri kita memiliki karakter, memiliki militansi untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada, dengan petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu dengan kondisional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.